wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumadil Fajri. Saya bekerja sebagai pendamping sosial PKH di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Baik, dalam video ini saya akan membahas materi di modul 7, yaitu tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Sebelum kita lanjutkan, apakah bapak-bapak dan ibu-ibu masih ingat apa arti dari stunting? Ya. Baik, terima kasih Bapak Hamidi. Saya jelaskan kembali, arti stunting itu adalah kondisi ketika anak lebih pendek dibandingkan dengan anak-anak yang lain seusianya. Dengan kata lain, tinggi badan anak tersebut berada di bawah standar, yaitu tinggi badan anak yang seusia anak tersebut itu tingginya tidak sama, yaitu di bawah standar. Bisa dikatakan itu pendek lah gitu. Wah, baik. Di permasalahan stunting itu sendiri tidak hanya disebabkan oleh kurangnya asupan nutrisi dan makanan yang bergizi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh masalah kebersihan diri dan lingkungan, seperti menerapkan cuci tangan pakai sabun itu jarang, terus buang air besar kecil di tempat yang tidak sewajarnya. Nah, kalau misalkan di tempat ibu-ibu dan bapak-bapak, WC sudah punya Pak, tidak buang air besar di sungai lagi kan? Iya, karena kalau buang air di sungai, buang air besar di sungai itu bisa pencemaran lingkungan dan bisa menyebabkan lingkungan itu tidak sehat dan menimbulkan banyak bakteri, kuman dan penyakit. Baiklah. Sekarang saya tanya, Pak. Saya tanya, siapa di antara ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di sini yang sudah menerapkan atau sering mencuci tangan setelah melakukan aktivitas? Nah, terkadang kan itu malas kadang. Iya. Siapa? Oh, Ibu Hamina ya. Siapa lagi? Masa dari sekian banyak di sini cuma satu orang yang rajin cuci tangan? Karena cuci tangan itu untuk kebersihan dan untuk kesehatan kita sendiri loh, Bu. Ya. Nah, perlu kita ketahui ya ibu-ibu, bapak-bapak, menerapkan cuci tangan pakai sabun atau CTPS sangatlah penting bagi kesehatan dan kebersihan keluarga kita. Jadi Bu, untuk kebersihan lingkungan keluarga kita wajib lah untuk memelihara kebersihan. Salah satunya dengan mencuci tangan setelah melakukan aktivitas di luar. Karena kita tidak tahu kita duduk di mana, ketemu siapa di luar yang mungkin ada bakterinya atau kuman yang membawa virus, terus kita ke rumah membawa virus ke rumah, terjangkitlah di rumah orang rumah kita semuanya. Ya, karena tangan melakukan banyak hal seperti memegang hewan peliharaan, membersihkan kotoran dan menyiapkan makanan dan lain-lain. Oleh karena itu, kuman atau kotoran mudah menempel di tangan kita dan akan berpindah ke benda atau makanan yang kita pegang. Setelah itu, kuman yang masuk ke dalam tubuh kita akan berpotensi menyebabkan penyakit atau menimbulkan penyakit. Nah, kita tidak tahu pas di luar kita duduk-duduk dan ketemu teman, kita bersalaman, kita tidak tahu teman kita dari mana, mungkin teman kita membawa virus, terus kita pulang tidak mencuci tangan, kita langsung memegang anak kita, memegang istri kita, keluarga kita di rumah, dan virus itu menyebar ke lingkungan keluarga kita. Alangkah sebaiknya sebelum kita menyentuh apa-apa, sebelum ke rumah kita mencuci tangan pakai sabun dulu, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Nah, apalagi ketika anak-anak selesai bermain atau selesai melakukan aktivitas, kemudian langsung mengambil makanan, tidak mencuci tangan.
Nah, itu bisa menyebabkan bakteri, virus, atau parasit bisa masuk ke dalam usus anak tersebut melalui mulut dan merusak kemampuan tubuh untuk menyerap nutrisi. Lama-kelamaan, anak tersebut bisa kekurangan gizi dan mengalami stunting, Bapak Ibu. Nah, aktivitas di luar kita tidak tahu, anak bermain megang tanah, megang makanan apa, kita tidak tahu. Pas di rumah tidak cuci tangan, langsung memegang makanan masuk ke mulut, kita tidak tahu bakteri apa yang ada di luar yang telah mereka pegang. Nah, ya, ada yang mau bertanya? Ya, silakan Bu Aminah. Oh ya, baik. Pertanyaannya, setelah melakukan aktivitas apa saja sebaiknya kita mencuci tangan? Ya, setelah melakukan aktivitas apa saja kita harus mencuci tangan, yaitu saat menyentuh barang-barang. Pada saat kita belajar, kita menyentuh barang-barang, termasuk uang, ibu-ibu. Ya, uang. Karena uang dari tangan ke tangan, siapa saja yang bisa pegang uang itu gitu. Sampailah ke tangan kita tidak tahu uang itu dari mana. Nah, makanya kita diharuskan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Terus sesudah buang air besar atau kecil, namanya buang air besar, buang kotoran, sudah seharusnya kita mencuci tangan setelah itu. Nah, selanjutnya setelah bersin atau batuk, karena kalau bersin atau batuk itu mengeluarkan kuman. Nah, setelah kita kalau habis mengeluarkan kuman, seandainya kita harus mencuci tangan sebelum memegang makanan dan lain-lain. Setelah itu sebelum menyusui bayi, wah ini sangat penting sekali, Bu, karena bayi sangat rentan sekali terhadap bakteri. Maka kita hendaknya sebelum menyusui kita harus mencuci tangan kita terlebih dahulu. Dan setelah itu sebelum menyuapi anak, ya menyuapi anak sama juga dengan bayi gitu, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu sebelum menyuapi anak, karena kita tidak tahu di tangan kita ada bakteri atau kuman apa saja gitu. Dan selanjutnya pada saat sebelum dan sesudah makan, nah itu pasti, Bu, ya, karena kita tidak tahu sebelum kita makan kita pegang apa, barang-barang apa saja yang sudah kita pegang, kita tidak tahu apakah ada kumannya atau tidak. Sebaiknya kita jaga aja kesehatan untuk mencuci tangan terlebih dahulu, ya. Dan sekarang saya akan menjelaskan cara mencuci tangan yang benar, Bu. 1. Basahi tangan, gosok sabun pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Dan kedua, usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. 4. Bersihkan ujung jari secara bergantian. 5. Gosok dan putar ibu jari secara bergantian. 6. Letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan, bilas dengan air bersih dan keringkan. Nanti akan saya bagikan lembaran untuk cuci tangan ya, Bu, ya, biar bisa dicontoh di rumah. Sekarang saya tanya, saya akan menerapkan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu di setiap rumahnya harus punya tempat cuci tangan. Bikin sendiri, jangan beli. Kalau ada ember bekas atau ember bekas pasti ada lah, ya. Nah, ember bekas dibersihkan, terus dibolongin di bawahnya atau dikasih keran nanti. Nah, itu juga sudah bisa jadi untuk tempat cuci tangan. Nah, oh ya, kebersihan jamban untuk buang air besar atau kecil juga harus diperhatikan, Bu, demi kesehatan lingkungan desa kita, ya. Tadi saya lewat WC di jamban sehat itu kotor sekali. Kalau bisa nanti kita bikinkan jadwal untuk gotong royong untuk membersihkan jamban sehat tersebut, karena pengajuan dari pemerintah susah untuk jamban sehat sekarang. Sayang untuk kalau kotor dan tidak dibersihkan. Baik, sekian dari saya. Jika tidak ada pertanyaan lain, saya sudahi sampai sekarang, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.